Dalam agama Islam yang saya yakini setiap penyakit itu ada obatnya. Tetapi kenapa banyak penyakit-penyakit yang diobati secara medis itu masih tidak sembuh-sembuh? Saya contohkan sederhananya penyakit kencing manis. Penderitanya rata-rata sampai tua belum sembuh. Hipertensi, ya dia sering kambuh-kambuhan padahal sudah rajin minum obat, tetapi tensinya sulit menjadi normal. Atau yang lain misalnya orang dengan asam urat gampang naik, kolesterol gampang naik, dia juga demikian, dia pada orang tersebut berulang-ulang mengalami gampang sakit lutut, ya asam uratnya naik, padahal makanannya mungkin sudah hati-hati. Kalau kita mengatakan itu adalah penyebabnya dari makanan, belum tentu. Bisa jadi makanan itu hanyalah pemicu saja, tapi sebenarnya di dalam sistem tubuh orang itu bermasalah. Karena kalau penyebabnya dari makanan, satu keluarga makanannya sama, suami, istri, anak, orang tua, mertua, makanannya sama. Tetapi kenapa hanya satu orang saja yang gampang sakit asam urat, gampang sakit dengkulnya, linu-linu, lututnya sakit, sementara yang lainnya tidak? Berarti memang masalahnya bukan dari makanan, tetapi adalah dari tubuh orang itu sendiri yang bermasalah. Tubuh kita, ya, dari kepala sampai kaki, tangan, kaki, itu harus simetris antara kanan dan kiri. Bagian kiri, misalnya dia melontir ke samping begini, harusnya dia sama kanan kiri, melontir ke samping, dia sedang mengalami ketidakseimbangan tubuh kanan dan kiri. Maka salah satu tubuhnya bagian kiri dia harusnya dia sama kanan kiri begini kakinya, salah satu melontir ke samping, dampaknya adalah aliran darah di dalam pembuluh darah. Maka dia pembuluh darahnya dia keplontir ke samping seperti selang air. Ketika selang itu melontir, maka air itu kurang mengalir. Begitu juga aliran darah, pembuluh darah apabila keplontir ke samping, pada salah satu sisi itu dia mengalami tidak lancar darahnya, karena keplontir tadi menyebabkan darah menjadi tidak lancar. Apa dampaknya kalau darah tidak lancar? Karena tidak lancar, sampah di dalam darah gampang menumpuk. Apa yang kita makan yang harusnya dialirkan lancar, ya, maka dia menjadi sampah-sampah metabolik yang menumpuk. Seperti apa ya tadi, misalnya asam urat ya gampang naik, kolesterolnya gampang naik, gula darah gampang naik, karena apa yang dia makan di dalam tubuhnya tidak dialirkan dengan lancar, sehingga gampang menumpuk, sehingga orang lain gulanya normal, asam uratnya normal, kolesterol normal, pada orang demikian asam uratnya gampang naik, kolesterolnya gampang naik, dan yang naik sebenarnya hampir semua unsur-unsur metabolik dia itu tidak lancar di dalam tubuhnya, sehingga gampang naik. Makan sedikit sudah gampang naik, sementara orang lain baik-baik saja. Jadi penyebab masalahnya memang ada di dalam tubuh orang itu sendiri, yang sedang sistem tubuhnya tidak normal, sehingga apa yang dia makan mudah menumpuk di dalam badan. Misalnya kalau dia keplontir pada sisi kiri, maka nanti yang sering bermasalah pun pada tubuh bagian kiri. Dengkulnya sebelah kiri gampang linu, engkel pergelangan ya kaki sebelah kiri gampang linu, tumit sebelah kiri gampang sakit, ya daripada sebelahnya. Diawali kesemutan, kebas, tebal, mati rasa itu sebelah kiri, kemudian nanti dampaknya juga ketika darah kotor semakin banyak dia menyumbat pun di sebelah kanannya. Ketika darah tidak lancar, maka jantung pun akan menjadi berat. Karena jantung berat dia akan jadi hipertensi. Makanya hipertensi itu sampai tua orangnya susah sembuh. Karena apa? Di dalam tubuhnya ada darah yang tidak lancar. Makanya dia diobati menggunakan obat-obatan, dia nggak sembuh sampai tua. Karena memang ada sistem yang belum dibenahi, ya. Pada orang dengan masalah gangguan jantung dan hipertensi, bisa jadi jantungnya tidak apa-apa, nggak ada masalah, normal-normal saja. Seperti pompa air, mau sanyo atau apa ya, pompa air. Kalau paralon itu ada yang tersumbat, sebenarnya pompanya tidak ada masalah, tetapi masalah ada di paralon salurannya. Sehingga ketika diganti pompa air yang baru, pompa itu ibarat jantung, sebenarnya jantungnya tidak ada masalah, pompanya tidak ada masalah. Maka sekalipun diganti dengan pompa baru, jantung baru, dia akan bermasalah karena salurannya ada yang tersumbat. Maka dari itu pada orang-orang dengan masalah-masalah demikian, perbaiki, ya, dengan suatu gerakan-gerakan yang tujuannya adalah melancarkan aliran darah. Yang melontir ke samping diperbaiki, kaki yang melontir ke
ke sebelah diperbaiki, kemudian ditambah dengan gerakan-gerakan yang tujuannya adalah memompa, melancarkan aliran darah pada bagian tersebut, sehingga kalau sudah lancar, keluhan-keluhannya segera membaik dan bisa sembuh dengan cepat. Demikian, dan ini menjadi harapan dan solusi bagi orang-orang yang mengalami penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Masih banyak yang lainnya yang belum bisa saya sampaikan di sini karena keterbatasan ya, waktunya dan lain-lain, dan kebanyakan juga orang tidak suka melihat video yang durasi panjang, sehingga pada kesempatan ini saya tidak bisa menyampaikan. Nanti di video-video yang lainnya bisa saya sampaikan. Demikian, salam dari saya, MDI Master Dwi Ismail.